hormati Ketua Pelaksana Tugas Kabupaten Pangandaran dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati, sebetulnya tadi hadir pimpinan secara lengkap, ya, karena kita menunggu jam hampir 2 jam, ya. Hampir 2 jam. Kebetulan beliau ada hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa hadir di tengah kita semua. Dan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dari Komisi 1 sampai Komisi 4. Komisi 1 ada Pak Adam Sudirman, wakilnya dan sekretarisnya sakit. Di Komisi 2 ada Pak Ketua Pak Ustadz, lengkap ya, Pak Bario sama Pak Haji Jajan Fahir. Di Komisi 3 tadi sebetulnya Bu Ade Rubina ada, tapi keluar mungkin. Lalu ada sekretarisnya, ada wakilnya Ibu Hesti, Pak Tata Sutari. Lalu di Komisi 4 ada Pak Bowo sama Ibu Sri. Pak Wakil Ketuanya Pak Haji Toto almarhum kemarin. Sekretarisnya Pak Toto almarhum yang belum lama kemarin meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah. Yang berbahagia, pada kesempatan ini pula DPRD baru melaksanakan kegiatan rapat secara langsung. Biasanya kita selalu virtual, ya. Dan kita mencoba sekarang kita ada rapat secara langsung, yang mudah-mudahan pelaksanaan rapat ataupun pertemuan kita ini sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga mohon maaf, seluruh tamu, seluruh anggota DPRD diwajibkan sebelum masuk ruangan, diwajibkan untuk cuci tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer double, lalu pakai termogan, ya, untuk menjaga agar diyakinkan kondisi yang melaksanakan kegiatan ini cukup sehat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan puasa Ramadan, dan kemarin kita melaksanakan Idul Fitri. Tentu di dalam suasana Idul Fitri, saya selaku pimpinan dan atas nama seluruh anggota DPRD itu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan kemarin juga telah menjadi bekal kita semua di akhir zaman di akhir. Amin. Hadir di sini TNI Polri juga ada, yang saya hormati, saya banggakan, dan rekan-rekan media yang selalu setia mengawal seluruh perjalanan perkembangan Kabupaten Pangandaran, yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, tentu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran, lebih khusus pada rekan-rekan yang bergabung dalam Forum Pangandaran Sehat Kabupaten Pangandaran yang telah proaktif dalam kegiatan penanggulangan COVID-19. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam upaya melawan keganasan COVID-19 ini sangat diperlukan sebuah kebersamaan, sebuah gotong royong seluruh elemen masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, para ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholder masyarakat Kabupaten Pangandaran. Persoalan COVID-19 memiliki kesamaan
baik di negara lain maupun di Indonesia dan di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu menjaga jarak atau physical distancing. Bahkan kita sudah menetapkan BJJM, dan upaya-upaya ini kemudian akan menentukan apakah kita akan kemudian bisa produktif kembali atau aman dari COVID-19. Hal yang paling strategis adalah melakukan basis perubahan hidup, dan hal ini tidaklah mudah. Selain peran gugus tugas, peran keluarga sangatlah penting. Basis perubahan hidup harus dimulai dari keluarga kita masing-masing dengan penuh kesadaran dan penuh kesabaran. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami atas nama Forum Pangandaran Sehat bersama teman-teman mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran beserta anggota, yang saya hormati dari jajaran pencegahan atau tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pangandaran, dari Forum TNI AL yang hadir pada kesempatan hari ini, juga dari teman-teman media, teman-teman yang lainnya. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas orang-orang kami. Alhamdulillah, walaupun memang waktu agak ada sedikit, kami juga mohon maaf. Tentunya izinkan kami atas nama Forum Pangandaran Sehat ini, bahwasanya yang pertama kami ingin adanya silaturahmi. Yang kedua, kami ingin menyatakan sikap bahwasanya banyak kejadian-kejadian di masa-masa untuk pencegahan COVID-19 khususnya di Kabupaten Pangandaran. Untuk itu mohon izinkan kami membacakan, walaupun memang ini sudah dibagikan. Pernyataan sikap kami yaitu tegakkan keadilan dan hukum walau langit akan runtuh. Indonesia adalah negara hukum atau Lestat, bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan semata atau majestate, sehingga siapapun, baik orang maupun person maupun badan hukum dan person, berlaku sebagai subjek hukum dan harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak bisa bertindak berlaku sekeinginan sendiri. Ya, saya ulangi, tidak bisa bertindak dan berlaku sekeinginan sendiri. Kesewenang-wenangan, memaksakan kehendak dan mencederai rasa keadilan serta melanggar hukum, memaksakan kehendak dan mencederai keadilan serta melanggar hukum demi terwujudnya kewibawaan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Kabupaten Pangandaran yang sejahtera, aman, adil, makmur, serta tumbuhnya kepercayaan publik, terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat, yang tercapainya tujuan utama pendirian negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terciptanya negara yang adil, makmur atau widespread state, serta berkepastian hukum. Bahwa berkenaan dengan adanya tindakan pembubaran isolasi khusus atau karantina secara sepihak
yang telah dilakukan oleh oknum anggota DPRD yang terhormat Bapak Haji Marufan, Kabupaten Pangandaran, bertempat di Desa Kertaharja, Kecamatan Ciberah, Kabupaten Pangandaran, yang patut diduga telah mengganggu kepentingan umum dan melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar peraturan perundang-undangan serta menyebabkan terganggunya aktivitas tim gugus tugas penanganan COVID-19 khususnya di wilayah Desa Kertaharja, Kecamatan Ciberah, Kabupaten Pangandaran, sehingga telah menimbulkan dampak keresahan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 212, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas jaksa atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Pasal 216 ayat 1, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau 2 minggu. Yang kedua, bahwa berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, setiap orang yang bertindak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang ketiga, bahwa berdasarkan peraturan Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2020 COVID-19. Yang keempat, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang kelima, bahwa berdasarkan surat edaran Bupati Pangandaran Nomor 060/1178 Setda /2020 tentang pencegahan penyebaran coronavirus disease COVID-19 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pangandaran. Yang keenam, bahwa berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran tertanggal 29 April 2020 perihal protokol isolasi mandiri di tempat khusus dalam penanganan coronavirus disease COVID-19 untuk dan oleh karenanya, mengingat berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, untuk atas nama keadilan dan demi tegaknya hukum serta terpenuhinya rasa keadilan dalam nilai sosial atau kebutuhan, nilai yuridis atau kepastian hukum di masyarakat. Dengan ini kami masyarakat yang bergabung dalam Forum Pangandaran Kabupaten Pangandaran itu menuntut yang pertama kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran untuk segera mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi seberat-beratnya menurut hukum kepada oknum anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang telah melakukan perbuatan semena-mena, memaksakan kehendak dan mencederai rasa keadilan di mata masyarakat serta melanggar hukum demi mewujudkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD Kabupaten Pangandaran. Yang kedua, kepada aparatur penegak hukum untuk segera menegakkan hukum dengan melakukan proses hukum, memanggil dan memeriksa oknum anggota DPRD Kabupaten Pangandaran tersebut menurut hukum. Yang ketiga, meminta kepada oknum anggota DPRD tersebut untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Pangandaran khususnya, pada umumnya dan khususnya kepada tim gugus tugas COVID-19 Desa Kertaharja, Kecamatan Ciberah, Kabupaten
bergerak membantu program pemerintah maupun dari maklumat kepolisian Indonesia untuk supaya tidak ada warga Pangandaran ini yang terjangkit penyakit yang sangat mematikan, yang sangat mengerikan, yang sangat ditakuti bukan oleh orang Pangandaran saja, tapi di seluruh dunia. Jadi kami tetap Pak Sugio, ada dulu sebentar. atas nama Forum Pangandaran Sehat, kami juga akan menanyakan langsung pada teman-teman yang mewakili dari Forum Pangandaran Sehat Kabupaten Pangandaran. Ini para teman-teman yang ada di belakang saya, bagaimana tindakan 3 tuntutan ini tetap berlanjut? Ya, lanjut. Bagaimana yang berlanjut? Lanjut. Jadi yang hormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran yang hadir sebelumnya pada kesempatan ini dengan teman-teman rakyat Kabupaten Pangandaran ini. Sebelum kami mengakhiri, tadi sudah sedikit ulasan yang kami sampaikan bahwa teman-teman dari Forum Pangandaran Sehat ini hampir semuanya terlibat membantu gugus tugas selama 2 bulan penuh, sehingga kami merasa kaget. Ya. Jangankan kami yang selalu bergabung dengan pemerintah maupun gugus tugas, masyarakat awam pun akan tahu bahwa seorang anggota DPRD itu tidak ada kewenangan untuk membubarkan karantina. Betul tidak? Betul. Jadi tidak ada. Kalaupun itu ada pembubaran atau dan sebagainya, itu yang berwenang. Karena yang saya tahu secara awam, karena saya awam pada hukumnya, jadi tidak ada. Nah, apakah ini dilakukan secara pribadi? Tapi justru ini beliau ini kan figur daripada masyarakat. Kami merasa kaget yang sudah susah payah menunggu ini rindu kepada 2 bulan kebelakang. Ternyata di detik-detik akhir ingin menyelamatkan Pangandaran ini bebas daripada COVID-19, ternyata masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan yang tidak tahu memang pastinya, itu dibubarkan dengan begitu saja di luar kewenangannya. Makanya kami juga mengawal juga kepada kepala desa yang bersangkutan bahwa ini harus ditegakkan hukum yang ada di Indonesia ini. Saya kasihan bahwa teman-teman masyarakat ini berbondong-bondong. Kalau yang masuk cuma 10 orang, Pak, ini di luar ratusan. Karena saking inginnya Pangandaran itu kembali seperti yang dulu. Nah, sepenuhnya permasalahan ini kami serahkan kepada yang hormat pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya itu diserahkan juga kepada yang berwenang. Tentunya adalah daripada Kepolisian Indonesia untuk penanganan hukum selanjutnya. Nah, atas nama Forum Pangandaran Sehat ini kami sudah menyampaikan dan terima kasih atas waktunya. Sehingga kami tetap bahwa 3 hal yang tuntutan kami ajukan ini inginlah bagaimana tidak hanya ditanggapi tapi diproses sesuai ketentuan maupun undang-undang maupun hukum yang berlaku. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami juga mohon maaf atas nama masyarakat Pangandaran yang bergabung dalam Forum Pangandaran Sehat. Intinya masyarakat benar-benar rindu kepada apa yang seperti dulu sudah berjalan. Di masa hari ini kami tidak ingin banyak permasalahan didengar oleh masyarakat sampai terjadi seperti yang kemarin. Bisa jadi nanti ada yang memprotes lagi di Pangandaran, kenapa isi Perak bisa dibubarkan oleh seorang dewan atau seorang oknum anggota dewan, kenapa di Pangandaran tidak? Nah, itu sangat riskan sekali. Makanya kami mau dianggap salah atau tidak, karena kami awam pada hukum, tapi yang kami sampaikan adalah mewakili aspirasi yang bergabung dalam Pangandaran Sehat. Pangandaran ini bebas daripada COVID-19. Tentunya intinya adalah sehat. Kalau masyarakatnya sehat, penegak hukumnya sehat, DPR-nya sehat, insya Allah Pangandaran akan bebas. Saya juga akan jamin, jangan sampai kami dipancing dengan sudah susah payah selama 2 bulan membantu gugus tugas, ternyata dengan sekundanya dibubarkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan perkataan yang memang kurang berkenan, khususnya di anggota DPRD, juga yang Bapak pimpinan DPRD dan yang lainnya hadir. Kami mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal menata
seperti menjalankan DJCM dan juga menjalankan sebagaimana pemudik yang datang dari luar kota Pangandaran harus dikarantinakan di tempat yang telah disediakan. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Semua ODP atau pemudik dikarantinakan sesuai anjuran dari pemerintah. Tapi mungkin dalam hal ini kemarin waktu malam takbir, yaitu ada seseorang yang dipandang tokoh masyarakat, yaitu anggota dewan dari fraksi Golkar, telah membubarkan karantina di desa kami tanpa ada koordinasi atau musyawarah sebelumnya. Maka dalam ini kami selaku gugus tugas dari Desa Kertarja benar-benar merasa kecewa atau merasa prihatin dengan langkah-langkah orang tersebut membubarkan karantina. Maka dari itu dalam kesempatan ini kami memohon kepada Ketua Dewan supaya untuk ditindaklanjuti sesuai undang-undang atau hukum yang berlaku. Mungkin pembicaraan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa hukumnya masih terduga anggota DPRD melakukan pelanggaran. Bahasa hukumnya begitu, Mas. Ya. Terduga karena perlu nanti verifikasi dan sebagainya. Ya. Walaupun secara kasat mata memang terjadi pembubaran di sana. Dan saya juga dapat informasi baru hari kemarin. Ya. Dapat informasi baru hari kemarin. Ada kegiatan yang membubarkan tempat karantina dan sebagainya. Teman-teman menjalankan apa yang saya perintahkan untuk melakukan pengawasan dan itu berjalan. Bahkan saya pernah, kami pimpinan DPRD telah menugaskan juga teman-teman untuk melakukan rapat-rapat kerja dengan dinas instansi yang terkait dalam rangka penanggulangan COVID. Tugasnya hanya itu, tidak boleh melakukan tindakan apalagi di luar dari ketentuan hukum, di luar dari tugas fungsi DPRD. Alhamdulillah masyarakat sangat memahami apa tugas fungsi DPRD. Saya paham apa yang dilakukan ini karena stres, karena pusing dengan melihat kondisi di lapangan di sana. Saya juga belum paham. Ya. Hanya memang yang terjadi adalah pembubaran, dan pembubaran itu menurut saya juga tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang ada. Tadi sudah disampaikan, alhamdulillah Pak Sutio paham Undang-Undang Nomor 4 1989 tentang Undang-Undang Nomor 6 2018, Undang-Undang 24 2007, PP 40, PP 21. Ya, luar biasa. Saya sangat apresiasi. Ternyata masyarakat juga melek hukum. Masyarakat paham terhadap apa yang menjadi regulasi. Bahkan maklumat, ya, ada maklumat Kapolri yang telah menugaskan kepada seluruh jajaran Polri untuk melaksanakan apa yang menjadi peraturan perundang-undangan. Diberikan kewenangan penuh untuk melakukan langkah-langkah. Luar biasa hasil kita. Hanya memang sangat disayangkan di akhir ya PSBB kita tanggal 20 ya. Tanggal 20, tanggal 29. Baik, tanggal 20 kita selesai ya, perpanjang tanggal 29. Di akhir justru ada kejadian yang menurut saya memang kurang baik.
Ya. Karena seberat apapun persoalan, kalau dimusyawarahkan, kembali lagi, kita mesti musyawarah. Insya Allah kalau musyawarah yang dilakukan dengan baik, saya yakin tidak akan terjadi persoalan-persoalan demikian. Forum Pangandaran Sehat, apa yang menjadi tuntutan tentu akan kami laksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan kami. Ya. Kami juga punya tata tertib terkait dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan atau aspirasi masyarakat. Ya. Paling lambat 7 hari kerja ini harus ditindaklanjuti, disampaikan. Ya. Terus terang memang ya tadi yang menjadi persoalan adalah COVID-19. Sebetulnya agenda DPRD untuk pembentukan badan kehormatan ini akan dilaksanakan di awal tahun. Ya. Tetapi karena ada persoalan COVID, ya, sehingga ini mohon maaf pada seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Ya. Sebetulnya persoalan ada BK tidak ada BK itu juga bisa berjalan. Ya. Hanya memang ada satu AKD yang terkait dengan kode etik, itu adalah badan kehormatan. Insya Allah tanggal 8 Juni BK terbentuk Pak Sekda. Ya. Dan kalau melihat dari ketentuan yang ada, tanggal 27 ini adalah penyampaian aspirasi atau pengaduan masyarakat. Kalau dihitung 7 hari kerja, insya Allah habisnya memang di tanggal 8. Ya. Dan tanggal 8 BK insya Allah terbentuk. Ya. Ini juga maraton kan. Ya. Karena membentuk BK juga ada ketentuannya, ada tahapannya, dan kami nggak mau tidak sesuai dengan tahapan. Ya, khawatirkan nanti BK-nya cacat hukum, sehingga seluruh tahapannya harus dilaksanakan. Peraturan DPRD tentang tata tertib pemilihannya harus ditetapkan terlebih dahulu. Ya, harus dilakukan pembentukan pansus untuk menelaah peraturan DPRD, lalu nanti ada paripurna penetapan, pembentukan panitia, ya, baru nanti sampai ke pemilihan paripurna pemilihan BK. Ya. Tetapi sesuai dengan tata tertib yang ada, usulan atau aspirasi atau pengaduan masyarakat paling lambat ditindaklanjuti 7 hari. Jadi insya Allah setelah BK ini berjalan, ya, awalnya kami tadi sepakat dengan para pimpinan, ya, apakah kita nanti ke depan akan membentuk pansus dan sebagainya. Ya, tentu hadir juga pada kesempatan yang berbahagia ini seluruh komisi, ya, pimpinan komisi hadir pada kesempatan ini, dan pengaduan yang disampaikan sudah saya terima, ya, saya terima dengan lapang dada, dengan baik, dan tentu insya Allah tidak hanya dicatat Pak Sufio, tapi insya Allah nanti dilaksanakan. Ya, karena kami dilahirkan bukan untuk mencatat, tapi untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh masyarakat, tentu dengan batas-batas ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau hal-hal yang terkait dengan unsur-unsur tadi yang disampaikan tentang UHAP dan sebagainya, itu menjadi ranahnya penegak hukum. Ya, ranahnya penegak hukum. Ya. Jadi kita juga akan dorong nanti apakah ini cukup syarat misalkan di dalam penegakan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang ada. Ya, nanti kita akan verifikasi, itu juga saya berharap nanti gugus tugas juga melakukan langkah-langkah yang sama. Ya. Itu barangkali dari kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD sekali lagi